Salam sejahtera, Bapak Ibu, anggota Komisi Lanjut Usia GKI Ngagel yang saya kasihi. Hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali dan ada satu perenungan firman Tuhan yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur karena Tuhan menuntun menghantar kami hingga tiba di penghujung tahun 2021 ini. Satu perjalanan panjang yang penuh dengan pergumulan, bahkan penuh dengan kesulitan. Bahkan mungkin ada air mata dan kepedihan yang harus kami alami. Tetapi kami bersyukur pada akhirnya Tuhan pimpin kami tiba di penghujung tahun ini. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong kami pada saat ini untuk boleh merenungkan kembali kasih setia, kebaikan dan kuasa Tuhan yang Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu bagian firman Tuhan akan saya bacakan, terambil dari dalam kitab Mazmur. Saya akan ambilkan Mazmur 146. Saya ajak kita membaca seluruh ayat di dalam Mazmur 146. Sebuah perikop yang diberi judul, Hanya Allah Satu-satunya Penolong. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu, menarik Mazmur ini diawali dengan dua bagian yang menggunakan kata yang sama, yaitu haleluya. Dan di bagian akhir Mazmur ini juga ditutup dengan kata yang sama, haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Si pemazmur ini mau mengajak orang untuk memuji Tuhan. Di awal mazmurnya, dia mau mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan. Dan pada bagian akhir mazmur ini, dia juga mau mengajak orang untuk memuji Tuhan. Saudara, mengapa pemazmur ini mengajak orang untuk memuji Tuhan? Saya yakin bukan tanpa alasan pemazmur mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan catatan yang dicatat oleh si pemazmur, rupa-rupanya ada satu pengalaman. Pengalaman yang pernah dilewati, pengalaman yang pernah dilalui oleh si pemazmur di dalam hidupnya, di mana di dalam hidupnya si pemazmur mengalami pertolongan Tuhan. Bukan pertolongan manusia, bukan pertolongan orang lain, tetapi pertolongan dari Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur ini, saudara-saudara,
Di ayat yang ketiga, si pemazmur berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Rupa-rupanya pengalaman pemazmur di dalam hidupnya bisa ada sampai hari itu, bukan karena kekuatan dirinya sebagai manusia, juga bukan karena kekuatan dari orang-orang lain yang membuat dia bisa tetap hidup sampai titik itu. Bukan. Karena si pemazmur berkata begini, manusia itu fana. Apabila nyawanya melayang, ayat keempat, maka manusia itu akan kembali ke tanah, dan pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi si pemazmur membuat satu kesimpulan, kalau aku boleh ada sampai aku ada pada hari ini, bukan karena diriku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan orang lain, bukan karena kehebatan manusia, bukan. Ayat berikut, di ayat kelima si pemazmur berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Jadi bukan manusia, tetapi Allah yang membuat dia bisa ada sampai di titik itu. Siapa Allah? Dikatakan atau dijelaskan oleh si pemazmur, rupa-rupanya Allah adalah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Penolongku adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta laut, dan semua yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, ini luar biasa. Si pemazmur bersaksi, kalau aku boleh hidup sampai pada hari ini, karena aku mempunyai penolong. Dan penolongku adalah Allah yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat, yang membuat aku bisa ada sampai hari ini. Bukan hanya Allah digambarkan sebagai Allah yang hebat, tetapi juga di dalam ayat yang ke-6 bagian B, si pemazmur mengatakan yang setia untuk selama-lamanya. Jadi kalau aku bisa berada sampai hari ini, bukan karena aku mempunyai Allah yang hebat saja, tetapi Allah yang aku punya adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah tinggalkan aku, yang tidak pernah mengabaikan aku. Allah yang setia untuk selama-lamanya. Bahkan keterangan-keterangan yang berikut mengatakan bahwa Allah itu bukanlah Allah yang tinggal diam ketika umatnya bergumul. Tetapi Allah adalah Allah yang campur tangan ketika umatnya itu dalam pergumulan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam tulisan si pemazmur, mulai dari ayat yang ke-7, dikatakan Allah itu menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Memberi roti ketika aku lapar. Allah yang membebaskan ketika aku terkurung atau di dalam penjara. Allah yang membuka mata ketika aku buta, gak bisa melihat. Allah yang mengasihi, Allah yang menjaga anak-anak yatim dan janda yang tidak berdaya. Saudara-saudara, keyakinan pemazmur inilah yang membuat dia mengajak orang untuk memuji Tuhan dan berkata, haleluya. Aku punya Allah. Aku bisa ada sampai hari ini karena aku punya Allah yang maha kuasa, yang setia, dan yang turut campur tangan dalam pergumulan-pergumulanku. Dan karenanya di akhir mazmur itu, si pemazmur berkata, Tuhan itu Raja. Kalau Tuhan itu Raja, kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-10,
pemazmur mengatakan Tuhan itu Raja, itu berarti si pemazmur mengakui Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan itu Raja, itu berarti Engkaulah yang mengatur hidupku. Kalau Tuhan itu Raja, berarti Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu ya Tuhan. Kalau Tuhan itu Raja, itu berarti si pemazmur menyerahkan kepada Tuhan, Engkaulah yang memimpin hidupku. Dia tenang, dia aman, dia nyaman, sekalipun banyak pergumulan, tetapi karena Tuhan jadi Raja, karena Tuhan yang pimpin hidupnya, karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di dalam hidupnya, maka dia tenang. Dan karenanya di akhir Mazmur itu, si pemazmur berkata, haleluya. Bapak Ibu, mengawali tahun yang baru, kita perlu berkata haleluya. Kenapa? Karena kita kalau menoleh ke belakang di dalam perjalanan hidup kita di sepanjang 2021, kita melihat bahwa pertolongan kita memang hanya datang dari Tuhan. Pencipta langit bumi, Tuhan yang maha kuasa itu, yang membuat Bapak, Ibu, dan saya bisa ada sampai pada hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang setia untuk selama-lamanya, yang tidak pernah berubah. Sehingga kita bisa tetap ada sampai hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang turut campur tangan waktu kita bergumul. Pandemi boleh ada, virus boleh ada, penyakit bisa menjangkiti siapa saja. Tetapi Allah bukanlah Allah yang tinggal diam. Allah adalah Allah yang ketika anak-anaknya ini bergumul, Allah campur tangan di dalam pergumulan itu untuk menolong anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, mengawali tahun 2022, tahun yang baru, kita harus berkata, haleluya. Tetapi jangan lupa, menutup tahun ini, tahun 2021. Ketika kita menoleh ke belakang dan melihat ternyata kita masih ada hingga pada hari ini, maka kita pun patut untuk juga berkata, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada sampai pada hari ini. Yang menolong kami bukanlah manusia. Yang menolong kami bukanlah karena kehebatan diri kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Tetapi sesungguhnya penolong kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang setia. Tuhan yang turut campur tangan di dalam pergumulan umatnya. Maka tenanglah kami menyerahkan hidup kami di bawah kuasa-Mu, di bawah kendali-Mu sebagai Raja. Kami melewati tahun 2021 dengan selamat hingga pada hari ini. Karena itu kami mau berkata, haleluya. Dan kami akan memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Dengan satu keyakinan kami berjalan dengan Allah yang sama. Maka kami pun akan berkata, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.